sekaligus bersama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang mubarak ini. Shalawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para istri-istri beliau, para pengikut-pengikut beliau hingga beliau berkiamat. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Al-Ustaz yang bergerak meluangkan waktunya untuk memenuhi nama kami. Dan kami ucapkan juga kepada orang-orang kita yang telah menyempatkan waktunya demi memenuhi nama kami juga. Terima kasih juga kepada ibu yang telah bergerak hadir menyempatkan waktunya untuk bersama-sama memperingati Isra Mi'raj di masjid ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia penyelenggara yang telah berpartisipasi sehingga terlaksana acara kita pada sore hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, acara ketiga ceramah al-Wa'iz seputar Isra Mi'raj, acara keempat doa ditutup. Baiklah, kita memasuki acara yang pertama yang pembukaan. Untuk ini mari kita bersama-sama membacakan pembukaan surah Al-Fatihah. Terima kasih kepada ibu-ibu, saudara sekalian yang telah membacakan pembukaan surah Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang seterusnya yakni pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh kita. Bapak Haji Muhammad saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi faddalahu bi Isra wal Mi'raj ila maulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal buraq wal alam syamsid duha wa badril duja wa nuril huda sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an madhkuran wa marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma wa hdina wa waffiqna li ta'atik wa ansurna 'ala al-qawmi adh-dhalimin wa adkhilna al-jannata ma'as sabiqin ya 'aliman minna wa ya khabir akhbirna bihaqqi qawlika naba'ani al-alimul khabir wa bi barakati basyirin nadir. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para alim ulama, para habaib yang kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwah, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan mereka kepada kita barakaan. Yang kita hormati saudara kami membaca Al-Quran serta jajaran kepanitiaan Majlis Ummahat peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan kita barakaan selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu keluarga urut barakaan yang urut lihat barakaan di sini sehat-sehat, kemudian mau barakaan dengan bagian duitnya. Alhamdulillah. Ada angkat tangan yang bagian duit. Ya, ada sambung. Keluarga yang dirahmati Allah, Guru mengajak pian barataan, mari kita mumpung berada di masjid, mari kita memperbaharui niat iktikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Kita duduk setuman, kita niat iktikaf, maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktakafa imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Orang yang beriktikaf di masjid dengan dasar iman mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya nan telah lalu. Keluar kita dari lawang masjid ini, dosa kita sudah berabakan diampuni oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita belikan lagi yuk, udah diampuni dosa kita. Nah, alhamdulillah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan sore hari ini satu keistimewaan, satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya,
yaitu kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Itu dua suku kata, ada Isra, ada Mi'raj. Isra ini berarti perjalanan Nabi, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menembus lapisan demi lapisan langit ila Sidratil Muntaha dan sampai ke tempat yang tidak ada batasnya. Jadi ada dua kisah, ada Isra, ada Mi'raj. Ulun tetap ulun pian. Kisah nang mana? Kemarin ini hendak Isra-nya aja kan, hendak Mi'raj-nya aja kan. Keduanya pesan hendak buat terus kan. Ini jam berapa? Jam 5 sudah. Maka kisah Isra Mi'raj ini bisa ulun kisahkan panjang bisa, handap bisa. Ulun tetap ulun pintu tujuh nah handap panjang. Peristiwa Isra dan Mi'raj, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkisah Isra dan Mi'raj, berarti kita berkisah tentang Al-Qur'an. Tadi dibacakan oleh qari sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya, agar kami perlihatkan kata Allah sebagian tanda-tanda kebesaran kami, bahwasanya Dia Allah Sami' Basir, mendengar dan melihat. Mendengar siapa yang pada hari ini orang yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Mendengar Allah ketika Nabi bercerita kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang Mekah, maka bagaimana komentar orang-orang Mekah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum yusaddiquna, sebagian ada yang membenarkan dengan Nabi. Faminhum yukadzibuna, ada yang mendustakan dengan Nabi Muhammad SAW. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah. Nah, hari ini nih menyadul menyikur dilihat nah hadir. Nah si anu hadir, nah si anu kada hadir, dilihat oleh Allah. Sehingga Allah mendengar, melihat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilihat dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dirahmati Allah, kisah Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang jauh perjalanannya. Itu kalau bahari kisah dahulu ada bang lagi kayak wah ini ada pesawat, apalagi jet, pesawat jet kan ada bukan? Mungkin kalau memakan waktu berapa puluh menit, berapa jam, gitulah. Kalau dahulu beunta orang, ada nama dahakan sebulan, ada madahakan 40 hari, ada nama madahakan sebulan berangkat, setengah bulan pulih, setengah bulan. Itu zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu ya orang berpikir itu kan mengukurnya perjalanan lawan unta. Menolak lawan unta sebulan hanya sampai, balik sebulan hanya sampai, sebulan Nabi Muhammad kepada malam tadi sampai. Jadi perkara ini perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Makanya kata Allah Subhanallah, Subhana, maha suci aku. Dengan apa yang kalian kira hai orang Makkah, aku tidak mampu menjalankan hambaku dalam waktu yang singkat, jarak yang begitu jauh. Maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maha suci aku, kata Allah, menceritakan yang tidak terjadi dengan hambaku. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini hak benarnya terjadi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib hukumnya kita mempercayai. Maka jadi murtadlah orang yang kada percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa Bu? Dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kata Allah sebagian tanda kekuasaan kami. Satu, Allah menjalankan dengan begitu cepat. Itu
itu menunggang burak tuh tahu lah yang burak nah ini pesawat burak dulu lah burak itu diumpamakan Nabi kan adalah tunggangan atau kendaraan binatang faukal himar bunal bagal di atas pada himar dan bukan seperti bagal. Himar kalau tahu, bagal apa lagi? Kalau kita tinjau segi bahasa al-buraq atau bar artinya cahaya, kilat. Maka Rasulullah SAW perjalanan beliau secepat kilat. Kemana ini Bu? Pulang. Mulai rumah ke pasar. Minal masjid ilal masjid, masjid tempat yang baik, masjid tempat yang baik. Bahkan kata Nabi, al masjidu baitun min buyutillah, masjid itu adalah rumah daripada rumah Allah. Al musallifi, orang yang sembahyang di masjid. Nah, kita yang berada di masjid, zuwarullah, tamunya Allah. Jadi kita hari ini tamunya Allah. Lamun kita beelang menolak kita beelang menolak, kira-kira kita bercumpung satu mat kamar apa Bu? Punya teh, kopi, ya kan? Apalagi lamang, apalagi apa namanya lagi? Baju putih paling kurang kan? Kalau kita jadi tamunya Allah, tentu Allah akan suguhkan kepada kita rahmatnya, keampunannya. Masjid tempatnya baik, lalu menunggang Nabi dengan kendaraan yang cepat. Maksudnya, bila kita ini pacangan baik itu jangan kaina-kaina, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan berlambat-lambat. Dan kita di Bandung tujuh benak kaina-kaina. Ya, setan ini kadang-kadang menyuruh kita ini apa? Bertahap. Ada orang disuruh setan ukur kafir, udah mau kita kafir. Enggak ada mau, namanya setan. Enggak takmal, ada usaha beramal, cukup beriman yang termasuk surga aja setan kan. Oh kadang kita harus beramal karena amilus sholihat itu penentuan. Uji setan ada amhil, kakaina gitu. Yang nambah kita mendengar ajan subuh. As-salatu khairum minan naum. Salah. Subuh. Baik, pulang pergerakan. Ya arhamar rahimin arhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Kayak lagi belum lagi azan. Allahu Akbar. Kata Allah, bersegeralah cari keampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya amun kita ampah kebaikan jangan kaina-kaina. Terus Nabi kue berjalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan lakasnya sabulun. Masjidil Aqsa, Nabi naik ke masjid, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, kemudian summa utiya bil mi'raji, kemudian didatangkan dengan mi'raj.
didatangkan dengan tangga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangga yang dikatakan tangga itu terbuat daripada emas, perak, dan berhiaskan dengan permata, juga berkhayal-khayal, dibibirnya emas, kemudian bilara-bilara permata. Dari mana di tangga? Min jannatil firdaus, dari surga firdaus. La yura husnahu, tidak pernah dilihat bungasnya, indahnya itu surga. Itu tangga. Datang tangga dijajah oleh Nabi, dijajah. Jika kita nama lihat tangga itu kira-kira terjajah apa? Sapu guling hanya kita oma-oma, bungasnya tangga, mangkila, permatanya oma-oma, jangan saya mau gigi, bungasnya kayak apa yuk kita mamipelnya. Sebuah liming lawan tangga kan itu naik. Tapi Nabi naik. Bu, emas, intan, berlian, perak itu adalah lambang daripada harta, kekayaan. Bungas memikat. Ya kan? Siapa nak ada ketujuh lawan harta? Harta itu kalau bahasa Arab mal. Mala yang milu malan mainan, itu artinya cenderung menunjukkan bahwasanya kebanyakan hati kita manusia nang lawan harta itu katujuh. Bujur apa bujur? Jalbab tahun 93 lawan 2001 pilih mana Ben? Super Buluk lawan Jupiter MX atau Impact pilih mana? MX. Masih kita dulu kan masih kita pilih mana? Itu masih ini. Harta itu kita katujuh. Apakah kita dilarang bersih harta? Tidak. Apakah kata boleh kita mencari harta? Boleh. Tapi lihat, ketika didatangkan emas, intan, berlian kepada Nabi, bukan Nabi terpesona dengan itu kekayaan, tetapi itu bukan tujuan Nabi, dijajah oleh Nabi. Kemana Rasulullah? Naik kemana? Menembus langit demi langit, ke surga, wa ila sidratil muntaha, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pelajaran bagi kita. Silahkan kita cari harta. Suruh abahnya bercari, ada bapak. Tapi ingat, sekalinya itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kayak apa harta kita ini, maulah kita makin taat lawan Allah, supaya kita dapat daripada keridaan Allah. Ada kisah hujan nang ini umanya hujan nang laki apa? Kita bak umanya tahun ini banyak ibu rumah. Hujan nang ini berapa? Ya 200 burungan. Baik. Ada hujan nang laki nyaman juga. Kalau 200 burungan itu kan bila kisah kada kau mampu pahakan. Traktor ada, ini macam-macam ada, tinggi, Kawan juga banyak kita hendak mengganti pelatar kah, nyapulakan anak kah, ya kalau menambahi maulah rumah imam kah, umpamanya, tinggi hujan ini, udah, ini udah baik. Sebelah rumah ada juga berkisah. Umpamanya, kenapa? Kita tahun ini banyakin rumah. Berapa? 250 kurungan. Hujan ini siap. Jangan diupahakan air. Kenapa? Kita ganti sepeda motor kita. Kita ganti. Air aku hendak memperdalam sampai ke siku. Supaya kalau banyak adu lunak. Sudah. Samalah bercari. Samalah hubungan. Ditabas, diteradak, diampak, ditanam, dipupuk, dikatap. Sudah tuntung mata poin, sudah ditakar pas dan wajibnya sampai wajib zakat. Nah tadi bagus niat, baik niat, langsung kiau wajibin terimakan apa jalan. Awal itu kan aku lihat, maka pasti kobil itulah ajrakallah fima qaita wa baraka fima qaita wa ja'ala tuhuran limanika. Sudah diterima, hendak diberikan lagi jangan. Bawa beri kerja kesalahan aja. Itu orang Jakarta. Kesan apa lagi? Napas saja ya hatapnya belum ke rumah kau. Nah, namanya rumah imam. Udah. Ada kelebihannya.
sebuting. Nah seikongnya sama kayak dijual. Nggak dijual gombak, nggak digombak takar, nggak ditakar kiau menantikan. Nggak ada tahu menjejakatan langsung ke dia mandiin nggak ada lagi. Nukar sudah motor langsung, ini langsung ke pasar, nukar amas gecik, mobilnya berjalan kayak robot. Di sekali tarawih umat-umat mana nak hingga Allah cicik sami Allah cicik malu merayakan ini jalan seiko mau yakin benarnya ini kayak orang bada-bada ya kalau kita mau bada-bada ya Rabbana cicik Allah cicik gitu lah nggak ada. Nah tadi lain ini bulan Rajab Sya'ban jangan lagi kita ke pasar kandangan yuk. Oke, jangan begini. Belum oke kan? Belum itu apa ini kan? Sekalinya setelah ke pasar disuruh oleh nang laki, jangan kelupaan nukar nang di tangan emaknya kalau kesan modal gak kena beres nang ini. Nang ini kan ingat nih, ini bulan Ramadan sudah bulan Rajab, Sya'ban, para Ramadan. Ke pasar apa? Ke pasar kain. Nukar belelon kaganangan abahnya nih. Nah para kain tarawihan. Oi tukang toko adalah tapi cap beja duduk. Oh iya dong toko ada. Oh beli angkat bejanya beli kunang. Ganti baju kalau tapi beja duduk batu bajunya, mereknya ya biar Amia kah apakah ya kan? Mau kopiahnya nang Haji Iming nang 2,5 kg tinggi. Kaganangan juga seorang ya kan mukana tuh nah. Napa? Teh lampunya di bawah dagu kalau disusuk sudah ganti Pak. Ini ngarannya rezeki yang berberkah untuk akhirat. Mbak Tuntung sudah habis tukarakan pulang ke sebelah apa nukar ayam. Hendak nukar ayam seimuan kada mau lagi duitnya, pasar bulu-bulunya, ganti-gantisnya, kepalanya. Namun di sup apa katanya Bu? Sup apa? Sup ayam juga kan? Kalau sup bulu kan ya? Sudah boleh. Ada nong tadi langsung pada tahu Jakarta, kada apa? Nah lihat. Nah Saiful ini menyampaikan kepada akhirat dia punya harta. Ujian nang bini sampai ke rumah abahnya, tuh nah sadangi baju. Ujian nang laki, aku rumahnya nah belum mandi lagi, jual pada udah mandi dulu. Udah nang bini bawa masak sup bulu tadi, sup ayam tadi. Nang laki bawa mandi pasang baju, rupiah, tinggi tadi. Ajakannya nang kayak bukan kari, perjanjian dulu. Sembahyang ya Allah sembahyang kupiah kuda baju kuda tapi kuda kusuk. Oh Akbar. Bima pada hendak kusuk nang masih Allah Akbar. Di mana kalau mau masak kupiah kasih gantiannya tak? Mbah Tuntung sembahyang assalamualaikum nang laki berdoa panjang aja. Mbah itu kada kurai belal ujian nang laki. Nang bini tapi di dada hacang. Ujian nang bini lang karena nih mau nang ini biar bertambah kalau mau pakan dan nang lagi kayak pencibul keluarga yang dirahmati Allah. Lihat kalau harta tubuh dengan bagus kita mencarinya yang halal serta niat yang baik pasti membawa keberkahan di rumah tangga menjadi kebahagiaan ya lain yang sebuah kamu tinggal deh mudah lu karam Jupiter apa kan yang ilmah nangaran pakaian ini patuh napa super dulu kan sempat dulu kayak pemangkulasnya kada melacok iba menukar input memang pugai nah dia terang ke rumah mencoba ya belum mengulas sampai ke rumah beli mukanya abahnya aduh anak marah ya misalnya mau mulas saya nah naran dipulas barang hanya melacok taranjah tiang listrik lipap habis hancur udah nang bini sampai malu belang habis hilang babanya karena sombong. Artinya apa? Yuk, ayo kita mencari dukung apa yang kita cari, tapi jangan kelupakan harta yang kita cari ini supaya menyampaikan kita di akhirat. Naik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam 5:30. Harus sampai dong. Sampai maghrib bulan. Biar nyaman. Keluarga yang dirahmati Allah. Maka sampailah, ini kita pelajarannya kita ambil. Sampailah Nabi SAW di pintu langit dengan malaikat Jibril. Fastaftaha Jibrilu, meminta bukakan oleh malaikat Jibril. Faqala lalu dikata oleh penjaga pintu langit, man fil bab, siapa orang di balik pintu? Kata malaikat Jibril,
Jibril itu siapa bu? Presidennya malaikat, pimpinannya malaikat. Lihat Jibril, ketika beliau melewati pintu langit, beliau berizin. Cara bahasa kita dengan bersenang nyur hak ya Allah. Tapi ini minta izin. Demikianlah pelajaran lawan kita. Kalau kita hendak bayar ke rumah orang, minta izin dulu, ketuk pintu dulu. Nah, diketuk, minta izin. Nah, assalamualaikum. Bila belum membukai, jangan boleh langsung. Itu orang tahu ada tamu, bersiap-siap orang. Maka yang pertama itu adalah namanya memberitahu. Yang kedua orang beritahaja, yaitu bersiap-siap. Yang ketiga baru izin. Jadi ucap salam, assalamualaikum atau oi. Bila berwujud orangnya hanya assalamualaikum. Minta izin masuk. Biarpun lawang orang ada kunci. Ini kadang langsung assalamualaikum. Gimana? Di lawang dapur sudah assalamualaikum. Untung orang gak ada apa-apa, ya Allah. Kalau kita assalamualaikum minta izin masuk, orang sempat bersisik pun. Apalagi tadi hujan, hanya hujan, ya Allah. Nah, kalau lawat di mana-mana bantu. Jadi ini, dan Allah menyuruh demikian, ucap salam. Dan kita nih masuk ke rumah seorang pun masuk ucap salam. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW aku menghadap kepada beliau selama 10 tahun. Satu hari Nabi menasihati kepada Nas, kata Rasulullah, idza dakalta ila ahli baitik, idza dakalta baitika fasallim ilaihim. Nas, bila ikam balik ke rumah ya Rasulullah, ucap salam lawan nang rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang di rumah, kada kabar. Maka ucap salam. Bila mau ucap salam ujar Rasulullah, tazid fi barakatik, maka bertambah berkah rumah kita. Mari hari ini diberikan ucap salam. Ucap salam. Jangan langsung mun ke rumah orang lah, mun rumah seorang ayo masuk. Ke rumah. Kursi orang pas hendak makanan. Kamu orang menyangka iwak banyak, tidak apa-apa. Ini iwak sesuai hubungannya. Maka hendak makan dan menyinggung ng laki. Sakanya assalamualaikum. Nah, hendak kada ditawari tamu, ditawari iituannya, ia menawari belaluan gue begitu. Sekalinya juga yang bertamu pas benar, duduk mencungkung. Ini silahkan, nang bini ke pinggir, nalai ke pinggir untuk makan. Hujan ng laki, udahan sabalahnya ditigalinya. Sekalinya membeli. Hujan ng bini kepalanya barang ditigalinya. Sekalinya mau ucuk pulang. Pagiannya lagian. Hujan ng laki pun lagi pulih pak hujan ng laki kan. Jadi kadang nyaman benar. Jadi kita bagus begini ucap salam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf tahu. Teman, Nabi Yusuf itu langgar buah, longgar hujan dalam kisah. Nabi Yusuf itu separuh kalangan orang di dunia ini diunjuk lawan Nabi Yusuf. Separuhnya dibagi-bagi sedunia. Tahu mulut ini umpat nang dapat dalam bagian dia. Nah, Nabi Yusuf. Langit ketiga, langit yang keempat bertemu Nabi Idris. Nabi Idris ini orang awal-awal menulis, membaca, menjahit, itu Nabi Idris. Kemudian langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi setiap dilalui oleh Nabi, dan Nabi banyak melihat kejadian-kejadian. Di antaranya Nabi SAW melihat kejadian. Ada orang yang bertanam sehari, mengatam sehari. Kalau mana-mana dikatam, tumbuh pulang. Katam pulang, tumbuh pulang. Cakap ada belajar kan selama 3 tahun umat di situ mengatam sebenarnya. Ujar Rasulullah, siapa nih malaikat Jibril? Inilah orang yang berjuang di jalan Allah, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala balasannya sampai 700 sampai al-amang kasih. Nabi melihat lagi bu. Dalam perjalanan Nabi melihat ada batu lubang halus, ada batu, ada lubang. Dari lubang tadi keluar
Sawun azimun, sapi bonal benar. Ini keluar sapi. Sekali udah keluar si sapi tadi bonal, sapi namanya sapi ganal. Nah, sekalinya nak boleh pulang masuk ke lubang tadi tuh, setampuk-tampuk nak masuk ada kawan lagi. Jibril kata Nabi, ini umpama apa hai malaikat Jibril? Ujar Rasulullah, inilah seumpama orang yang berkata dengan perkataan yang membuat orang ini resah, berucap bepandir, nama ulah orang digaluk, maka kayak apapun hendak menarik pandiran itu kada kawan lagi. Ujar apa ujar? Kita datang ucap-ucap memulihkan ucapan kada kawan. Lamun maaf bisa maaf badanlah menyanyikanlah aku semalam lagi diskusi, ya kan, semalam aku lagi saring, jadi tersambut ikam ini itu maaf badanlah tidak sengaja itu ku maapakan belum ikam ucap bangangak minta maaf sudah ku maapakan. Tapi kawakah kita mencabut perasaan di hati orang itu? Ada kata mengatakan kalau luka tersayat pedang masih bisa obat dicari, tapi kalau luka tersayat kata nak kemana obati? Kena kawan. Maka kita jaga benar untuk ini. Salamatul insan bil lisan. Selamat seseorang itu tergantung dengan kemandiran. Kalau orang tuh baik ada pemandir itu segan orang. Coba biar nih ada seruan. Baca berjanji. Lah, ulun nih pokoknya pasang tapih baca. Rupiah pun kira tuh. Makanya disangka pulang dibuat-buat ngaji. Sakanya ikrar riba kan ya. Tapi aneh aja. Ini ada rasa bunyi-bunyi tapi banyak. Nggak apa boleh orang beranai. Nah demikian juga kita kalau diam itu asumtu hakmun, diam itu bijaksana. Diam itu tidak pernah menyesal. Tapi kenapa? Banyak gara-gara berpandir kita menyesal. Contoh, kita dapat waktu pandir, boleh ke rumah. Nangapa dia banyak? Iya mah banyak. Nangapa aku tadi terpandir? Cakap ada terpandir ya? Kada kayak ini kok menyesal. Tapi adalah orang mendengar dia, nangapa aku tadi kada berpandir? Cakap berpandir ya? Jangan ada menyesal. Nah, maka kita jaga pandiran kita. Maka ujian Nabi SAW, siapa kau menjaga dua? Ya Nabi ini ditanya orang buat. Nabi, kami nak betapa luar biasa Nabi. Napa nang banyak benar mengakibatkan orang itu tersiksa. Napa ya Rasulullah? Kata Nabi dua yang berlubang. Dua yang berongga kata Nabi yang berlubang. Yang pertama, baina lihyaini, di antara dua wihangnya, apa katanya? Mulut. Yang kedua, baina pahtaihi, apa? Yang disambut. Di antara dua pahanya. Gara-gara itu kata Rasulullah SAW. Nah, maka kita jaga memandang. Jangan kayak imbir buntus. Tahu imbir buntus? Ibu pian bulik ini ambil imbir buntus. Buat di banyu. Ada di pandangan lah, yau. Anak di palatan lah, yau. Anak diambil lah, yau. Anak ditilam lah, yau. Jangan kayak imbir buntus. Kakari pandirnya aja di warung inya nang pepandir, nah di pasar inya nang pepandir, di dapur inya nang segala lubang, dimasihin inya juga nang sama dipandir. Nah pas pembacaan inya juga pepandir, karena kayak imbel buntus. Bila imbel tuh buntus kenapa berisi? Ujar apa ujar? Coba biar kada percaya, imbel tuh buntus isi, kada mau berisi, nyapa himbis. Kayak tujuan. Kalau kita nak banyakkan pandir, maka apa? Bukunya kandang. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah perkataan yang kita tuturkan kecuali ada malaikat raqib dan atid mencatat. Makanya ujian Nabi, man kasura kalamuhu kasura sakatuhu, wa man kasura sakatuhu kasura dunubuhu. Siapa banyak bebannya, banyak salahnya. Siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, tempatnya di neraka. Ulun bertakwa, jam ini yang paling banyak pemandir siapa?
makin puluh nah berarti lu sadang aja lah. Tapi jangan lupa satu lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketujuh sampai bertemu Nabi Ibrahim, diperlihatkanlah Nabi setelah itu neraka. Utlitu 'alan nar, kata Nabi. Fara'aitu aksara min ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan ketika Mi'raj itu api neraka. Aku lihat, kata Nabi, kebanyakan penduduk api neraka itu orang fakir. Takajub sahabat gue. Karena sahabat ada yang miskin, ada yang kadang memiliki usaha. Maka sahabat berkata lawan Rasulullah, ya Rasulullah, biar maksud fakir di sini apakah parkir kada berharta? Apa kata Nabi? Bal minal ilmi. Bukan, tetapi fakir daripada ilmu. Maka keluarga berataan, aci ulun, yang sana ulun berataan. Maka mumpung hayat dikandung badan masuk. Di mana ada pengajian? Di masjid ini. Dilakukan di mana? Kita datang. Ada waktu datang. Ada aku kepada A, izin Pak A, hendak ke pengajian. Sebab kalau kita ke pengajian, duduk kita hanya ibadah. Julusuka sa'atan khairun min alfi rak'atin, kata Nabi. Duduk setuman di pengajian lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Biasalah Bu, sembahyang 1000 rakaat. Duduk setuman dapat pahala. Alhamdulillah. Kemudian Nabi masuk surga. Setelah masuk surga, kata Nabi, aku lihat di surga ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ternyata di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata indah, tidak didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam benak pikiran bagaimana itu surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mencari di surga itu ada yang dicari. Apa? Rumahnya Khadijah. Karena kan Khadijah dapat janji baitan fil jannah, dicari oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Khadijah ini disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak pian-piannya juga disayangi oleh anak-anaknya. Sampai Khadijah itu diisi rumah di surga, apa amalannya? Amalannya seperti Khadijah bisa ketujuh mencari jalan kayak apa? Rasulullah SAW ibadah, bimbingannya ibadah dulu, jangan bertasbih. Tak boleh hanya jadi ibadah, tak boleh hanya masuk surga. Ayyuma imra'atin tabassamat ala wajhi zawjiha, siapapun perempuan istri, kata Nabi, dia tersenyum di hadapan suaminya, kecuali senyuman itu Allah pandang itu perempuan dengan pandangan rahmat. Siapa orang pernah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, lam ajibhu abada, dia tidak diazab selama-lamanya. Boleh kontok lagi. Ayo jawabannya apa? Itu namanya membesar kadang boleh aja itu. Keluarga yang dirahmati Allah setelah masuk surga, Nabi terus sekalinya sampai ke mustawa, bata akhara Jibril mengundur. Ayo, ujian Rasulullah, kenapa Jibril kata Muhammad? Terus ujian Jibril ada batasan. Ada batasannya. Nah di bawah kan boleh naik, nah di atas kan boleh turun. Ujian mereka Jibril ini batasannya. Allah ada punya batasan, tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ada batasan Allah, siapa melewati batasan Allah maka jadi orang yang zalim. Bujur kan ada? Ini ada tanah, ada patok, nama tanahnya batas. Ada pisang tumbuh, nah boleh ditabang di tanah orang, di tanah orang jangan ditabang ada batasannya. Ya kan? Waktu ada batasannya. Salat maghrib, salat isya ada batasannya. Semua ada batasannya. Berpakaian ada batasannya. Kalau melewati dari batasan itu, kata Allah, maka jadi orang yang zalim. Ini ada ayam orang, ada ayam seorang, udah ditangkap sebagai ayam seorang, ayam orang jangan. Ini ada bini seorang, bini orang jangan digawi-gawi. Ada batasannya. Demikian berceramah, ada batasannya. Bila kelawasan jadi zalim. Insya Allah kita naikkan lewat daripada tempat ini. Insya Allah di lain kesempatan keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya salat 5 waktu. Insya Allah kita bicarakan tentang salat 5 waktu. Karena dulu Haji Ifin menyarulun akhir ya, malam minggu akhir. Nah, jadi paksa ini sambungannya salah dulu.
keluarga yang dirahmati Allah. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita. Mari kita sama-sama jaga diri daripada hikmah Isra dan Mi'raj supaya kita dinaikkan kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada keluarga segala di belataan baik di jiran Masjid Al-Falah ataupun di sekitarnya selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, terutama ayahanda kita Kiai Haji Aslam Ishaquddin, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah sehingga memberikan ilmu-ilmunya kepada kita dan juga keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup bersama pada 27 hari Kamis akan datang. Kamis akan datangnya tanggal 11 Maret insyaallah ulun mengadakan Isra dan Mi'raj sekaligus perayaan tahun yaitu di Sungai Paring di Agar Darul Mukhtar. Insyaallah penceramahnya Hababah Syarifah Fatimah bin Umar As-Segaf. Insyaallah bisa berada. Jamnya mulai jam 9 sampai selesai. Nah, demikian. Mohon maaf salah hilaf dan kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengambil keberkahan. Mari kita sama-sama baca surah Fatihah. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi berdoa, mudah-mudahan kita diberikan berkah hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah dengan baca surah Fatihah yang artinya Fatihah pembuka. Mudah-mudahan Allah buka hati kita selalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu keampunannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu surganya kepada kita, pintu rezeki yang luas, pintu ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita, pada keluarga kita, anak cucu kita, jiran tetangga kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna salatana tamma wa ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adhibna yawmal qiyamah. Allahumma barik lana wa fi awladina wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahmah wa qul Allahumma as-salamata was-sihhata wal afiyata lana wa li walidina wa li awladina wa liman hadara 'anna wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min ahli al-qiyam was-siyam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aminna subhana wa zalamna anfusana faghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz ini yang telah memberikan ceramah bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat jadi benar-benar mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berkat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Kemudian acara yang seterusnya kami kembali kepada Ustaz. Kami minta untuk menyampaikan doa La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad
نعمل وننعم وبارك وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين المتبدعين رضي الله عنك ورضا جميلا رضي الله عنك ورضا جميلا رضي الله عنك ورضا جميلا ولا تجد له شهادة على نبي سيد الحال ولا يحل المرء ولا غير ولا سبيلا وارسل الله على بلادنا هذه وغير سبيل جزيلا وجل منك عظيما وتقبل من عبادك وبارك ولا حسنا جميلا جليلا بجليل صلى الله عليه وسلم جلت في شباب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم سبحان الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والغيب وعلى آله وصحبه والكرامة والسبع المتابعين والمسلمين من عباد المسلمين ومخالدين بيت والرابع العابدين والقرآن المجيد والقرآن والسنة الشوكية المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن صلى شيخنا ومرابطنا الشيخ محمد زين بن أحمد ولجميع المنفقين من هذا المسجد الفلاح برحمتك يا أرحم الراحمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل عليهم الرحمة والبهجة والسرور واليوم من يوم هذا إلى يوم النشور اللهم اغفر بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجعلنا وارزقنا تلاوته وأنعم ما نعلم واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.